Kakak mau tanya dong, ketika teman-teman ya adik-adik misalnya ketemu nih, kalau ada burung sama misalnya burung nuri sama burung merpati, gimana cara bedainnya? Ada yang mau Oh ada iya. yang mau coba jawab? Oh itu aku tahu burung merpati itu Mm-mm. dipanggil burung merpati aku nggak tahu sama itu kenapa burung kakatua bisa dipanggil burung kakatua karena bisa niruin suaranya itu. Mm-mm. Oke, baik. Ada lagi selain itu Oke, yang Rangin terima tahu? kasih. Aku bisa bedain gampang caranya. Oke, Siapa itu? boleh. Faza, Siapa Faza. ya tadi yang mau Silakan. jawab? Faza. Kalau Oke. burung nuri itu termasuk burung paruh bengkok, itu aja sih. Ya, betul sih jawabannya yang Rangin dan Iya. Faza juga ya. Jadi Iya. kalau kita mau membedakan mana jenis yang mana, kan kadang kita lihat ya cirinya apa sih yang dimiliki hewan tersebut gitu. Misalnya tadi ya kalau burung nuri misalnya atau burung kakatua, dia kan punya bentuk paruh yang berbeda ya dengan merpati ya. Kalau merpati Iya. cenderung lebih kecil dan apa ya lebih lurus ya dibandingkan dengan paruh bengkok. Paruh bengkok dia punya paruh ya dari namanya ya, paruhnya bengkok, agak tebal ya, karena Hmm. makannya kan agak yang apa ya biji-biji Biji-bijian. atau yang bisa dia buka ya, buah yang dia buka dengan paruhnya dan dia bantu untuk dipegang oleh kakinya ya. Nah, kalau merpati kan tidak seperti itu. Jadi kayak mungkin dia lebih mirip kayak ayam ya, jalan dan yang Iya. mematuk apa yang ada di sekitarnya. Kan kalau burung kakatua dia bisa dipegang oleh kakinya gitu untuk bisa dibuka oleh mulutnya seperti itu. Nah, kalau di ular agak ini ya, agak relatif sulit ya. Ciri yang pasti itu dari sisiknya. Sisiknya ini maksudnya adalah jumlah sisiknya, terus ukur apa ya, susunan sisiknya, terus ini ya misalnya kalau kakak kasih contoh misalnya ya, untuk bagian kepala kan dia punya banyak sisik-sisik di sekitar kepala ya, kayak ada jenis-jenis ular yang berbeda itu dia akan memiliki jenis apa ya sisik bibir yang berbeda-beda jumlahnya. Ini sisik bibir yang di atas, ini sisik bibir yang di bawah. Terus di bagian kepala misalnya ada ular-ular yang bentuk apa ya susunan sisiknya tidak seperti ini, ada bagian sisik yang menyatu untuk di jenis yang lain, untuk jenis yang lainnya dia terpisah menjadi sisik-sisik kecil saja gitu. Jadi di bawah bagian dagu atau di bagian sisik di bagian punggung. Nah, misalnya untuk yang ini ya, ini adalah dua jenis ular yang berbeda. Jadi untuk yang ular yang A, dia punya ukuran sisik-sisik yang seragam ya, kecil semua. Untuk yang B itu ada untuk sisik pas di bagian apa ya, bagian punggung itu dia punya ukuran yang berbeda dibandingkan dengan sisik-sisik di sekitarnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini sebetulnya jenis ular yang sama atau berbeda kira-kira? Sama, Sama ya? karena bentuknya juga sama. Oke, bentuknya sama, Warna kulit. warnanya sama, polanya sama ya? Iya. Oke, nah, ternyata tidak demikian. Jadi ular yang ini yang kakak tunjuk ini sama yang ini ternyata ular jenis ular yang berbeda loh. Karena tadi ya kakak bilang terkadang pola warna atau apa ya pola sisik tadi tidak bisa juga untuk digunakan untuk identifikasi. Jadi yang bisa pasti digunakan adalah tadi ya sisik tadi ya. Ada jumlah sisiknya, terus dengan susunan sisiknya, sisik di kepala, di bagian badan. Jadi kalau untuk mengidentifikasi, biasanya kakak lakukan tadi itu ya, bisa menghitung jumlah sisik, mulai dari perut, sisik perutnya, dari mulai apa ya, di bawah dagu ini sampai ke sebelum ekor misalnya. Jumlahnya berapa, itu kadang bisa menentukan ini tuh jenisnya yang mana loh, seperti itu. Misalnya yang ini ya, ada dua foto di sini, ada satu ular ada dua jenis ular yang berbeda, ada ular yang memiliki satu sisik di sini ya di tengah ini namanya sisik loreal atau sisik yang ada di antara sisik hidung dan sisik depan mata. Tapi untuk yang ini dia tidak punya. Itu juga menjadi ada atau tidaknya sisik di area tertentu juga bisa menjadi penanda atau ciri kita bisa membedakan antara jenis satu dan jenis lainnya. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, ini yang tadi ya serupa tapi tak sama. Jadi ada jenis-jenis ular yang mereka punya warna pola yang berbeda,
tetapi itu jenis yang berbeda gitu. Nah, konsekuensinya apa? Kadang-kadang ular-ular yang berbisa dan tidak berbisa menjadi ini ya, harus jadi perhatian gitu. Kadang ada ular-ular yang sebetulnya dia tidak berbisa, cuma punya pola yang sama atau mirip dengan ular-ular yang berbisa. Ini yang saya kakak tandain gambar tengkorak nih, ular-ular yang berbisa gitu. Teman-teman atau adik-adik pernah mendengar nggak kata atau istilah hewan berdarah dingin gitu? Pernah. Pernah. Ya. Kalau di sekolah mungkin sudah belajar kali ya, atau pernah mendengar dari mana gitu ya. Kalau ular itu kan berbeda dengan mamalia yang lain ya. Nah, kalau untuk reptil dan ular, dia sangat bergantung dengan suhu atau temperatur di lingkungannya gitu. Jadi ketika temperaturnya dingin misalnya, dia akan mengikuti menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya gitu. Dia menaikkan suhu tubuhnya bagaimana. Nah, ular ini dia punya kebiasaan untuk berjemur. Waktu-waktu di mana kita bisa mudah menjumpai mereka, kadang-kadang di waktu pagi ketika matahari itu mulai keluar gitu. Jadi kadang di pinggir-pinggir kebun, di ranting-ranting perbatasan antara kebun dan lainnya, seringkali dijumpai ular-ular sedang berjemur karena membantu mereka untuk menghangatkan badan, menghangatkan tubuhnya, terus memperlancar metabolisme mereka dalam mencerna makanan. Ya, jadi kalau untuk di ular berbeda sumber panasnya atau panas tubuhnya itu diperoleh dari lingkungannya dengan cara apa? Dengan cara berjemur. Baik, dilanjutkan atau gimana Kak? Ada yang mau ditanya dulu atau seperti apa Kak? Biasanya Kak? Kak Andri, ya, Ya. kalau ada yang mau bertanya boleh kita gantian ya. Gantian dulu. Tadi ada yang udah raise hand, itu ada Rangin. Boleh. Terus Ya. boleh, silakan Rangin. Itu yang bercahaya itu apa? Oke. Boleh. Itu kok ada yang mirip serigala lalu. Nah, ini tuh warna di gambar ini itu menunjukkan berapa sih temperaturnya gitu. Jadi semakin warnanya merah, dia memiliki temperatur yang lebih tinggi. Jadi misalnya, nah ini kan ularnya ya, kamu kasih tahu ini sebetulnya ular nih. Jadi kayak mungkin ular piton ya, ular piton yang sedang memangsa tikus. Nah, karena tikus tadi adalah kelompok hewan-hewan mamalia, dia memiliki tadi ya kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya sendiri dengan regulasi yang ada di dalam tubuhnya seperti itu. Makanya di sini akan kelihatan warna tubuhnya itu lebih merah ya, karena semakin merah ini suhu tubuhnya itu semakin tinggi. Nah, ini sama halnya dengan yang lain, ini adalah mungkin anjing atau serigala atau mungkin rubah mungkin. Kalau di sini kan akan kelihatan ya suhu tubuhnya itu tinggi ya dibandingkan dengan lingkungan. Kalau lingkungan ini misalnya ya mungkin ketika dia ada di luar di foto dengan foto inframerah, jadi akan kelihatan lebih merah ya. Nah, sedangkan kalau ular di sini kalau teman-teman bisa lihat, ini kan warna lingkungannya ini ya, misalnya ini mungkin ada di ruangan kali ya, atau di kandang atau seperti apa. Kalau temperatur kandangnya kan dia lebih rendah ya, mungkin sekitar 20-an ya, 20, 21. Warna ularnya pun gini ya, gelap ya. Warna ularnya gelap sekitar 20 atau 19 mungkin 19 derajat Celcius. Jadi ini untuk kakaknya menunjukkan kalau ular itu suhu tubuhnya itu sangat bergantung dengan lingkungannya. Lingkungannya relatif dingin ya, dia juga sama suhu tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, berbeda dengan mamalia atau ini tikus ya, kebetulan dia sedang memangsa tikus karena tadi dia mempunyai mekanisme untuk meregulasi menjaga suhu tubuhnya agar tetap, jadi dia sumber panasnya itu ada di tubuhnya gitu, terlihat lebih merah. Ini juga sama seperti itu. Begitu, Rangin. Begitu, Rangin. Terima kasih. Baik. Kita ada banyak pertanyaan dari yang lain, Kak. Oh iya, boleh. Nanti mungkin dikasih tahu aja kayak kalau ada yang bertanya gimana ya enaknya ya? Iya, nggak apa-apa Kak, kita sambil kumpulkan juga aja. Oh, oke, baik. Boleh. Oke.
Dari Zikra, silakan Zikra sudah resen. Ya, Zikra mau Halo, bertanya? mau Silakan bertanya Zikra. gambar yang atasnya yang mirip serigala itu kok mana ularnya? Yang warna hitam. Yang ini kakak mau bandingkan ada dua gambar yang berbeda. Jadi gambar yang bawah adalah gambar hewan yang berdarah panas ya. Kalau yang atas kan ini ular gitu. Jadi pengen kakak tunjukkan kalau hewan yang mamalia atau semacam kayak anjing atau rubah ini dia akan terlihat lebih merah ya karena tadi ya dia punya kemampuan tadi untuk meregulasi atau mengatur suhu tubuhnya agar ada di rentang yang misalnya di suhu yang tinggi ya sekitar 35 misalnya atau 32 gitu. Nah, kalau berbeda dengan gambar yang di atas ini ularnya nih yang hitam ya, yang panjang ini kan tubuh ularnya panjang ya. Kalau Zikra lihat kan ini warnanya hitam ya. Kalau warna hitam tuh artinya apa ya? Kita lihat ada termometer di sini nih. Termometer dia kan warnanya hitam. Warna hitam di mana ya? Oh, ada di bawah sini. Wah, temperatur tubuhnya dingin sekali ya, sampai 19 derajat Celcius. Jadi di sini kakak pengen lihat kan kalau mereka tuh suhu temperatur tubuhnya itu mengikuti lingkungannya gitu. Mungkin ini sedang di kandang, berarti misalnya suhu kandangnya itu ada sekitar 20 derajat Celcius, dia pun akan menyesuaikan dengan suhu yang relatif sama. Seperti itu, Zikra. Kalau warna terang itu apa? Nah, kalau warna yang terang itu tadi kakak jelaskan adalah dia ini adalah kondisi yang panas ya. Panas. Jadi kalau kita kembali lagi Zikra bisa lihat di sini ya, ini semacam termometer ya. Ketika semakin warnanya kuning, dia itu semakin panas ini temperatur tubuhnya. Ini misalnya ini yang paling ini mendekati putih ya warnanya ya. Kita bisa dilihat di sini, wah dia bisa sampai 27 derajat loh gitu. Ini misalnya kalau untuk yang anjing atau serigala atau rubah ini di bagian matanya nih yang paling panas misalnya. Ini di sekitar 35 derajat misalnya seperti itu. Jadi semakin merah warna bagian tubuhnya berarti itu area yang dimana dia menghasilkan panas yang lebih tinggi dibandingkan area yang lainnya, area bagian tubuh lainnya. Begitu Zikra. Terima kasih Zikra. Nah, nih Kak Andri, Ebi punya banyak pertanyaan. Katanya iya. boleh bertanya ada 7 enggak katanya. Wih, keren, banyak sekali. Boleh. Silakan Ebi. Kak, apa benar ular mendeteksi mangsa dengan organ pit? Organ pit, oke. Ini jawabnya satu-satu dulu kali ya. Iya. Oke, baik. Nanti mungkin itu akan kakak jelaskan di gambar berikutnya. Gimana? Boleh ya? Kakak coba lanjut dulu ya. Atau gimana? Mungkin yang pertanyaan yang selanjutnya dulu aja yang tadi. Oh ya, boleh. Jawabannya di slide selanjutnya, Ebi. Iya, ada nanti kakak jelaskan. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara membedakan ular berbisa dengan ular tidak berbisa? Oke. Kita mundur sedikit ya, sini ya. Tadi ya, ular berbisa dan ular tidak berbisa. Sebetulnya yang bisa pasti bilang kalau ular berbisa itu kayak gimana, dia punya gigi taring ya, punya gigi taring yang besar, yang fungsinya adalah untuk menyuntikkan bisa. Jadi dia punya bisa, dia punya kelenjar bisa yang ada di bagian kepala ya, kadang biasanya bisa di area ini ya, bagian kepala sini, punya kelenjar bisa, punya taringnya dan fungsi taring itu tadi ya untuk menyuntikkan bisanya ke mangsanya, yang pasti seperti itu. Cuman kan kadang kita nggak tahu ya, nggak kelihatan di mana taring bisanya gitu. Nah, sebetulnya tidak ada jawaban yang yang pasti bilang kalau ular berbisa tuh pasti seperti ini nih. Ular yang tidak berbisa tuh seperti ini nih. Ada ada variasi atau ciri-ciri yang mungkin saling bisa digunakan atau tidak. Misalnya seperti ini. Kalau teman-teman tahu ular viper ya, ular derik atau ini di gambar ini nih. Nah, ular-ular ini satu keluarga ular ini tuh merupakan ular berbisa semua.
Nah, biasanya dia punya tubuhnya itu yang agak gemuk, kepalanya itu berbentuk agak besar dan bentuknya ya kalau orang bilang kan seringkali bilangnya bentuknya agak segitiga ya, agak besar gitu. Nah, ular-ular ini biasanya seperti itu. Jadi punya ular-ular yang berbisa dari kelompok Viperidae ini, dia punya kepalanya tadi ya agak bentuk segitiga dan semua anggotanya itu berbisa gitu. Nah, tapi ada beberapa jenis ular yang bukan dari kelompoknya ular viper ini, dia tetap memiliki bentuk kepala segitiga, tapi mungkin berbisanya rendah gitu. Jadi kadang ciri-ciri itu nggak bisa kita gunakan untuk bisa secara pasti membedakan mana yang berbisa atau tidak gitu. Nah, misalnya kayak kelompoknya ular-ular kobra ya, kalau misalnya akan mudah dikenali ketika terganggu kan akan berdiri ya gitu ya, kayak ular king cobra gitu akan berdiri. Tapi ada jenis-jenis yang lain dari keluarganya yang tidak bisa menunjukkan ciri tersebut, tapi sama berbisanya loh dengan ular kobra gitu. Nah, misalnya ini tuh adalah ular weling kalau bahasa Indonesianya. Jadi ular weling. Jadi sangat berbisa. Jadi banyak ada beberapa laporan berita terkait orang-orang yang kurang beruntung gitu ketika digigit ular ini dia meninggal karena tidak ditertangani dengan baik. Jadi bisa kembali lagi ya ke kalau untuk ciri itu kadang ada yang bisa digunakan untuk kita bilang ini ular berbisa loh, tapi ada juga yang nggak bisa digunakan. Tapi ketika teman-teman coba cari tahu dulu, misalnya informasi ya, kalau cari ular di sekitar kita ini yang berbahaya apa sih, nanti mungkin akan lebih mudah teman-teman untuk mengenali yang berbisa ini yang mana. Kalau saran dari kakak sih seperti itu. Gitu. Yang pasti tadi ya kalau berbisa pasti dia punya gigi taring sih, gigi taring yang bisa menyalurkan bisa dan dia punya kelenjar bisanya seperti itu. Terima kasih, Kak. Faza, silakan mau bertanya. Iya Kak, mau nanya. Jadi dulu teh aku pernah ketemu ular itu ya, ular pucuk. Nah, biasanya kan ular pucuk rata-rata warnanya hijau. Nah, yang aku temuin ini warnanya coklat. Biasanya faktor apa ya yang merubah warna ular? Nah, kalau di ular kan dia berbeda ya sama kayak bunglon atau kayak cumi-cumi atau gurita yang ketika kondisi lingkungannya mungkin ada terjadi perubahan temperatur atau terjadi perubahan kondisi lingkungan, dia bisa merubah warna tubuhnya dengan cepat ya. Nah, kalau ular warna tubuhnya mungkin akan sudah ditentukan ketika dia lahir seperti itu. Jadi sudah terekspresi melalui secara genetiknya. Ketika sudah terekspresi, terus lingkungannya seperti apa, nanti akan mempengaruhi warna bisa jadi mempengaruhi warna tubuhnya gitu. Mekanismenya berbeda ya dengan kayak bunglon, terus cumi-cumi atau gurita atau yang dia bisa merubah warna tubuhnya dengan mengatur sel-sel sel-sel pembawa warna tadi ya di sel-selnya bisa dikerutkan atau dilebarkan, jadi akan membentuk warna yang berbeda. Tapi kalau di ular tidak bisa, ketika dia misalnya lahir dengan warna coklat, dia akan coklat seterusnya sampai akhir. Kalau dia lahir warna hijau, dia akan menjadi hijau seterusnya, seperti itu. Apakah menjawab tidak? Oke, segitu aja Kak, makasih ya. Oke, baik. Baik. Makasih Faza. Kak Maria yang di chat mau kita bacakan juga dulu? Boleh, ini ada Ziran Kak, atau Zirannya mau nanya langsung atau dibaca aja? Kalau ada ular ke rumah tuh harus gimana? Ketika ada ular masuk ke rumah, diupayakan jangan ini ya, kalau bilang jangan panik, pasti panik ya kalau memang ini ya memang nggak biasa atau takut dengan ular. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya Ziran atau adik-adik sekalian ketemu ular, yang pasti harus tetap diawasi ya, ularnya jangan pergi kemana-mana. Kalaupun ularnya pergi, kita tahu dia kemana. Jadi sambil mengawasi mungkin bisa minta bantuan orang dewasa yang ada di sekitarnya seperti itu.
bisa bawa apa ya, sapu atau apa yang kalau dia mendekat bisa dihalau seperti itu. Kalau misalnya berani ya. Kalau nggak berani ya perlu apa ya, ada bantuan orang dewasa, atau misalnya kalau memang tidak bisa dipindahkan, kita sekarang biasanya bisa minta tolong kepada kakak-kakak pemadam kebakaran biasanya kalau di sekitarnya ada kakak-kakak pemadam kebakaran. Nggak bisa pakai garam ya? Kalau garam sebetulnya nggak bisa ya, karena tadi kalau Ziran ingat, kakak tadi cerita kalau ular itu tubuhnya kan dilindungi oleh sisik ya. Nah, garam ini sebetulnya tidak berdampak apa-apa sama ular, karena ya tadi itu dia punya sisik tadi yang melindungi tubuhnya, yang tidak, ketika ada garam dia akan lewat saja gitu, tidak akan berpengaruh apa-apa begitu. Lain halnya dengan cacing ya, karena cacing kan, kalau cacing atau siput gitu ya, karena tubuhnya tidak dilindungi sisik atau lainnya, ketika kena garam, garam itu akan menarik ini ya, air dari dalam tubuhnya seperti itu. Ya, gimana? Tahu nggak kenapa sering ada ular? Karena rumahnya dekat sawah. Nah, itu juga jadi alasan ya, jadi penyebab mungkin ya. Jadi kan sebelumnya mungkin sebelum ada rumah Ziran di sana, mungkin kan sebelumnya area tersebut adalah tadi ya ada rawa atau area berhutan misalnya, atau sawah yang memang dijumpai tempat habitatnya ular gitu ya. Ketika ada pembangunan rumah di sana, terus mau tidak mau kan ularnya harus beradaptasi ya. Bagaimana saya harus tetap bisa hidup di sana, tapi ada rumah manusia nih sekarang di sini gitu. Dia tentunya akan bergerak, berpindah, mencari tempat yang mungkin masih bisa sesuai atau habitatnya dengan ular tersebut begitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih Ziran. Mungkin Kak Andri ini ada satu pertanyaan terakhir sebelum dilanjutkan presentasinya, Kak Andri. Baik. Ini dari Razita, katanya gimana cara ular berkomunikasi? Katanya kalau kita bunuh ular, dia akan manggil teman-temannya ya. Gitu. Kayaknya pertanyaannya tadi siapa, Kak? Razita. Razita ya. Nah, sebetulnya bisa dijelaskan, nanti kakak bantu jelaskan di slide yang ini ya. Oke, berarti kita lanjut aja ya, Kak. Ya.